ke Trenggalek mah, ini lama banget deh. Sampai bisa olahraga nih kita. Wah. Udah ada ketawa nih. Siang-siang, mohon maaf mau saya fogging. Begini amat, baru mulai. Numpang duduk ya Mas ya. Denger-denger mau denger. Mudik juga bro? Enggak, kita mau berangkat ini. Apa ya? Ke tempat kampus baru. Kampus baru. Kampus baru, saya baru lulus SM. Iya. Oh, dari mana? Dari Jawa, Trenggalek. Kirain dari tadi. Baru kan, baru yang dari tadi abang. Thank you. Nunggu bus juga nih? Nunggu bus juga. Sama nggak datang nih. Nunggu bus yang mana? Saya bukan nunggu bus. Nunggu apa? Invoice cair. Kalau itu sih saya juga sama. Bang, boleh numpang duduk, Bang? Boleh duduk. Sini. Kayaknya kenal ya? Kayak kenal, Bang. Oh, bukan. Konsepnya kan nggak gitu. Kita omongin orang di depan dulu, apa? Sorry. Tanyain, Teng. Dia penyanyi bukan sih? Abang ditanya nama dia, Bang. Penyanyi, Bang? Iya, Bang. Jawabannya apa? Iya, Bang. Oh iya. Iya benar. Saya boleh tebak? Boleh? Saudaranya musisi? Betul. Saudaranya bikin film? Betul. Indra Lesmana dan Mira Lesmana. Bukan dong. Siapa? 420. Mantap ya. Tetap Zona nyaman. zona nyaman. Negara gimana? Aman apa kacau? Masih lucu. Jawabannya jauh banget, Lai. Enau, apa kabar, Nau? Alhamdulillah baik. Ini udah terkenal nih lagunya, lu tau nggak? Itu. Enau. Bukan. Bukan, sorry. Abang sehat? Sehat, alhamdulillah. Kalau kita mah hidup yang penting di bawah nyaman, Bang. Betul. Apalagi di masa kita lagi pengen ngerantau. Iya Sama. kan? Dengar-dengar abang-abang juga perantau nih. Asli merantau. Minum. serius? Mantap. Ini airnya beda sama air dari kampung. Air apa ini, Bang? Ini air kota. Bedanya sama kampung apa, Bang? Nah, kalau di kampung lebih jernih. Sini sedikit kuning ya. Iya, Ada rasa-rasanya. Betul. Cheers. Cuy, ih kayaknya ini ya udah persiapan nongkrong di kota banget ya. Kamu yakin gak sih kamu bukan orang kampung? Kamu kayak orang kota deh. Banyak ya perbedaan ya. Banyak banget, Bang. Tunggu deh, tapi lu tuh dari mana sih asalnya sebenarnya? Aslinya bukan baru, Riau. Asli Pekanbaru. Wih, masih fresh banget ya. Oh, Pekanbaru. New week ya. Aduh, iya juga ya. Candanya ke situ. Kota minyak. Kota minyak. Minyak. Dengar di situ berarti banyak minyak. Benar. Apa ya? Tapi kenapa nggak jadi tukang minyak? Kenapa jadi musisi? Aduh, iya juga. Iya kan? Rezekinya nggak ke minyak berarti. Oh, apa jangan-jangan tukang minyak tuh banyak dari Pekanbaru kan suaranya juga bagus-bagus tuh kayak Oh dia. iya benar. Lu pernah nggak denger tukang minyak suaranya fals? Betul. Kayak tiba-tiba nyangkut di tengah, nggak pernah. Itu kuncinya selalu dicek res minor. Iya kan sih, paham banget kunci musik. Tapi ada satu kesamaan di antara tukang minyak dan juga seorang musisi seperti Enau. Apa tuh? Suka menggoreng? Oh iya betul. Gokil loh. Udah Berbahaya di sini. Saya minum lagi. Baru nongkrong banyak minumnya. Sebat boleh sebat. Saya ngerokok boleh? Boleh dong. Gue ini loh. Oh my god, udah bersiap. Komforte. Udah tahu dia tips and trik hidup di kota nih. Emang sih nomor satu, kalau misalnya tips hidup di kota, nomor satu adalah pandai menjilat. Saya minum korek Boleh Bang. dong. Bang Enau, dari Pekanbaru ke Jakarta udah berapa lama berarti jatuh ya Bang? Dari 2009. 2009 sampai sekarang. Wah 2009 kita masih TK lagi. Enggak dong, baru daftar playgroup. Oke, kenapa memutuskan untuk lu tuh pergi ke Jakarta? Emang kalau misalnya menjadi musisi di Pekanbaru nggak bisa sukses? Bukan yang nggak bisa sukses sih, cuman emang kalau kita ngomongin daerah sendiri, kalau kita ngomongin industri seni kreatif emang kita nggak bisa bohong, emang Jakarta adalah pusatnya. Oke. Dan kebetulan di 2009 emang sekalian kuliah lah di Jakarta. Oke. Nggak usah nanya kuliahnya lancar apa enggak kan? Jangan. Lebih banyak yang difikirkan hal-hal di luar perkuliahan pasti ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong kalau anak-anak Pekanbaru biasanya punya panggilan spesial. Oh, apa tuh panggilannya? Wah. Kenapa kepalanya pada miring nih? Nggak boleh gitu.
gitu. Jadi gimana, Wak? Gitu ya? Iya, Wak. Panggilannya Wak itu tongkrongan ya. Wak. Kalau di Pekanbaru lo biasa Betul. di tongkrongan panggilnya Wak. Wak. Nah, kalau di Jakarta kan banyak tuh, ada cuy, ada bro, Bray. Ngap, bray, ngap, ngap ngap. juga Iya. ada gitu. Mbo sekarang Mbo. Wah, episode kali ini banyak minumnya ya. Nah, emang kadang-kadang kita suka lucu ya. Suka lucu. Karena sesuai sama Negara lucu. maksudnya kan sesuai sama lagunya negara lucu. Iya. Lagu lo negara lucu Itu kalau ya. cek di Spotify, nomor 1 negara lucu. Ya. Gila. Karena berarti banyak yang merasa relate sama apa yang lo tulis di lagu tersebut. Ya kalau orang yang dengar bilangnya begitulah. Namanya kan relate lah gitu. Padahal nggak sama sekali nggak nyentuh. Sebenarnya nggak sama sekali bahas politik lah. Enggak sih. Enggak. Orang itu kan nyebut negara Wakanda kan? Betul. Iya kan? Iya. Orang bukan di sini. Kan Iya. Tapi ulang lagi cerita, 2009 ke sini. Itu udah dari awal memutuskan pengen jadi musisi, bener? Atau Memang kalau gimana? memang mimpi jadi musisi emang dari sejak tahun 98. 98. Dari kelas 2 SD lah. Oh, oke. 98. 1 SD apa 2 SD gitu. Iya. Oh, oke. Terus Pas akhirnya banget tahun itu ya. Ah, Iya, ya, maksud pas gua. masih SD waktu itu. Iya, pas masih SD maksud betul. gua. Iya. Apa yang memutuskan lo pengen jadi seorang musisi? Eh, ada tukang bakso. oh di Jakarta ada bakso ya? Aduh. Kenapa pengen jadi musisi? Karena waktu itu pertama kali nonton abang kandungku itu manggung di Pekanbaru, Ya. perform lah di pensi sekolah. Oke. Waktu itu bawain lagu Riff yang judulnya Raja. Jadi semenjak itu lihat abang sendiri emang kayak memutuskan one day aku mau mencari rezeki dari musik. Oh, kirain pengen jadi raja, enggak? Enggak dong, pakai kacamata hitam dong. Iya. Oh. Dadadam, dadadam. Woi, Thank you. masih Thank you, dapat, masih dapat. Habis dari situ langsung lo memutuskan pengen jadi seorang musisi. Betul, sampai sekarang. Tapi Sampai susah sekarang. nggak sih maksudnya di Jakarta aja udah banyak musisi. Betul. Nggak Oh, usah iya. ngomongin soal musisi, kita ngomongin soal banyak karir lain. Di Jakarta juga pasti udah ada pekerjaannya. Sementara lo dari luar Jakarta, Iya. kira-kira kesusahannya apa? Yang pasti dulu yang pribadi aku rasain adalah dianggap sebelah mata pastinya. Pendatang lah, pendatang. Bisanya apa sih? Ya emang apa ya, emang kita realistisnya industri kreatif ternyata sih ya sekeras itu lah. Keras. Itu emang senggol-senggolan dan emang kalau nggak kuat mental pasti balik ke kampung lagi. Jadi memang sempat di titik paling bawah sampai akhirnya ngebentuk si Project Now ini, Oke. barulah dijawab sama Allah. Titik paling bawah tuh gimana? Oh, Masya Allah. Betul. Alhamdulillah. Kemana lagi kita harus menyerahkan diri? Betul. Idih. Suka banget. Titik paling bawah? Titik paling bawah waktu itu ada perform waktu itu di tahun 2017 di salah satu gunung yang ada di daerah Sentul. Oke. Aha. Gunung Sentul. Bukan dong. Gunung Pancar ya. Gunung Mancar. Oh, Gunung Mancar. Ada pemandian air panasnya enak. Ada tuh. festival lah waktu itu di Oke, situ. Oke. Terus kita perform tanpa budget sama sekali. Oh, dibayar makan siang. Project thank you ya. Iya. Terima kasih. Ah. Waktu itu bawa pacarku yang sekarang jadi istriku. Oh. Dan di sana ada bakso keliling gitulah. Oke. Padahal harganya ya bukan menyepelekan, cuman 10.000. Hmm. Cuman waktu itu emang nggak bisa beliin pacarku lah waktu itu. Oke. Titik kayak nggak bisa sih, maksudnya berkarir di Jakarta tapi untuk ngidupin anak orang aja nggak bisa. Jadi memang ya ternyata sekeras itu ya industri. Sempat kepikiran berhenti nggak kalau gitu? Sempat Oh, iya? sempat setengah tahun itu malas bermusik lah. Malas bermusik sampai akhirnya konsul dengan abangku sampai akhirnya terbentuklah Project Now. Oke. Apa kata-kata dari abang lo yang bikin oke deh gue lanjutin lagi? Motivasi lo nih. Motivasi lo. Nggak ada yang nggak bisa. Mau di ujung dunia pun, maupun di Jakarta, nggak ada yang nggak bisa. Asalkan emang mentalnya harus kuat dan emang harus dikejar Betul. sampai finish. Gitu. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Tapi yang penting selama perjalanan lu semuanya dibawa nyaman dong. Harus dong. Karena kalau Harus. misalnya nggak dibawa nyaman, setengah-setengah, aduh Betul. pulang Oh, aja deh. iya. Apa Iya. gunanya merantau dari dulu? Betul. Berarti Betul, begitu. pertempuran batin tuh jadinya Itu. tuh. Kenapa begitu? Ya kan pertempuran Iya. batin. Jangan apa-apa diarahin kemana gitu. Abang makin kesini makin kesana nih. Saya kan ikut musik. Tapi abang ini musisi juga? Enggak bang, saya dulu punya band tapi bubar. Iya.
Saya dulu pernah bang punya band bang, belum manggung udah bubar. Iya. Oh iya benar. Sempet cek sound doang berarti ya? Iya bener. Enggak, kita udah PT-PT latihan di studio. Betul. Selesai latihan disuruh bayar karena simbalnya pecah. Denda. Kita aja sebagai orang Jakarta susah untuk survive menjadi seorang musisi. Lo sendiri gimana caranya biar survive? Survive ya, yang pasti kita selalu punya target sih. Target goalsnya apa, jadi mau butuh waktu 2-3 tahun pun yang penting goalsnya dapat gitu. Emang harus dikejar terus. Dan paling penting di Jakarta apalagi emang butuh nongkrong sih, baik temen. Koneksi kan paling penting di Jakarta ya. Pertemanan adalah kunci ya. Nah itu dia tuh, kan sempat ada yang tadi lo bilang bahwa wah nih perantau dipandang sebelah mata gitu. Nah, biar lo tuh makin pede bisa dibawa nyaman buat kenalan sama orang-orang di Jakarta buat nambah koneksi tuh gimana? Contohnya nih kita lagi nongkrong nih, lo gabung gitu. Hey bro. Weh. Tinggalin aja. Enggak sih, maksudnya lebih kalau secara dari dulu sih aku nongkrong emang logat tuh nggak pernah ada yang ku bahas secara spesifik, emang pakai owa dan emang lebih nongkrongnya jujur aja apa adanya. Memang saya musisi dan saya mau berteman dengan kalian semua gitu. Ya dari situ sih tumbuh relasinya segala macam. Oke. Gak boleh malu-malu berarti. Gak boleh. Gak boleh. Tapi gini, berhubung lo dari Pekanbaru ke Jakarta, culture shocknya apa aja? Lo ternyata baru tahu pas sampai di sini, ternyata orang Jakarta tuh titik. Iya. Gimana? Kalau macet nggak perlu kita bahas ya. Nggak perlu. Secara bahasa sih. Kalau di Jakarta tuh orang rata-rata nggak tahu pena. Di sini taunya pulpen. Oh iya lagi. Gue kira pena tuh maksudnya istilah apa? Ternyata pulpen. Kalau kita sebut brand ya. Kalau di sana tuh nggak ada namanya motor. Di sana nyebutnya semua pukul rata Honda. Mau apapun motornya. Mau apapun. Walaupun sebenarnya brand ini sebutnya Honda. Tuh. Nah ini Honda berisik tuh. Itu. Benar. Motor maksudnya. Motor. Aduh nyinggung brand lagi. Apa episode kemarin kan bisa disensor. Oh iya. Oke, terus apa lagi? Di sana nggak ada perempatan. Adanya? Simpang. Oh, di sini juga ada simpang raya. Ada. Itu rumah nasi makan. Padang. Ya kan biar sama aja gitu. Tapi di sini juga ada yang lagi banyak nih. Apa tuh? Simpang siur. Aku bakar apa? Iya bener. Nah kan kalau karya-karya lo ya itu tadi banyak yang kesannya atau gue nggak tahu karena sebagai lo yang buat gitu. Betul. Kesannya orang-orang melihat menyinggung. Iya. Nah itu tuh keluarnya tuh dari pemikiran lo sendiri apa ketika lo ketemu tongkrongan-tongkrongan di Jakarta yang pembahasannya hal-hal kesana gitu? Iya memang 90% lagu-lagu Uno memang berangkat dari tongkrongan. Jadi kayak Negara Lucu itu sebenarnya ngebahas soal tongkrongan. Tongkrongan soal banyak hal lucu di. Aku nganggap tongkronganku itu adalah negara lah. Lucu. Iya. Dan sekalian menyinggung netizen yang di sosial media yang nggak tahu apa-apa suka ceplas-ceplos. Asbun. Iya benar. Asal asbun kan. Asal bunyi. Singkatannya domba. Asbun Bisa. Lucu ini. Ini bang, sit down comedy. Sorry. Cocok jadi host loh ini berdua. Udah, ini kan lagi ceritanya. Nggak, saya kebetulan bodybuilder ya. Wih, keren banget. PT nih doi ini. Gokil, perusahaan besar. Thank you. Perseroan terbatas. Beda. Berasal dari tongkrongan berarti Tongkrongan, semuanya. nggak ada sama sekali nyentuh politik. Nah, berarti kan bisa dibilang tongkrongan-tongkrongan lo itu adalah isinya individu-individu yang pemikirannya kritis. Betul. Tapi kalau nongkrong tuh omongannya itu mulu nggak sih? Kan berarti berat banget dong tiap nongkrong. Nggak juga sih, maksudnya nggak bahas soal berat, cuman kadang-kadang bahas sesuatu yang nggak seharusnya mereka bahas, cuman dibahas kan, dan itu menurutku pribadi itu adalah hal lucu aja, kayak bukan urusan kita tapi dibahas sama orang lain yang bukan urusan mereka. Gitu. Dari pengalaman banyak nongkrong di Jakarta, ketemu koneksi sana sini, akhirnya lo menyadari oh ternyata Jakarta begini ya. Sekeras apa Jakarta menurut seorang Enam? Sekeras yang orang bilang sih, yang benar-benar sebelum aku berangkat Jakarta tuh nggak seindah itu, nggak. Ya benar-benar kerasnya memang keras ya, yang setelah aku jalanin dari 2009, dari zaman ngekos memang keras kita berapa kali dulu bermusik ditipu orang. Ditipu gimana maksudnya? Ya dulu zaman ada
mereka bilangnya manajemen lah. Oke. Harus bayar segini dulu 10 juta kita keluarin. Nanti Dan kita orbitin nih Iya, buat ternyata- biaya promosi. ternyata itu cuma omongan belaka. Oke. Iya. Sebut namanya siapa? Itu di lidah hampir tersebut. Hampir. Dikit lagi bisa kepancing. Terus. Ya banyak hal-hal yang kayak kita secara anak pendatang dibikin kaget lah dan dibikin kayak, wih sekeras ini ya gitu sih. Gitu. Dari awal nih iming-iming angin surga Angin tuh ya, surga. ternyata ditipu. Ternyata baik lagi yang tadi bilang simpang siur ternyata. Iya benar. Di depan bilang A, taunya di belakang bilang B. Betul? Ya. Bagus musik lo, dibilang enggak ya. Iya. Gitu ada aja kan? Itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Yes. Oh, wow. Tapi, nah balik lagi ke tongkrongan lo nih. Iya. Ketika udah nyaman kan mau ngobrolin hal receh sampai hal-hal yang, wah kayaknya berat banget gitu Iya, kan. iya. Tipikal tongkrongan lo yang sering ngobrol bareng itu, kalau misalkan nggak suka tuh bilangnya di depan apa di belakang? Kalau yang circle yang dari awal Jakarta sampai sekarang Oke. selalu bilangnya di depan. Jadi kalau misalkan, let's say lo produce musik, terus menurut mereka kayak, no musik lo jelek now gitu. Ya itu mereka orang paling kritis yang nomor 1 dulu. Oke. Gitu. Mereka duluan yang kritis teman-teman kampusku yang dari 2009. Dan Iya. lo merasa kesel nggak ketika dikasih tahu, dikritik kayak gitu? Oh enggak, karena memang mereka kan aku anggap juga pendengar biasa awam lah. Ya. Ya aku anggap itu masukan positif gitu. Oke. Karena mereka bukannya masukan untuk menjatuhkan tapi membangun. Oke. Nanti tolong dipotong, masukin TikTok ya. Biar FYP. Iya. Nah, satu hal yang ketika gue mulai tahu bahwa ada musisi Enau namanya Iya, gitu. iya. Ada satu potongan di TikTok Iya. itu dimana dia lagi manggung, disamperin Gojek. Ya, Ada ojek pesanan online ya. makanan Iya, ojek iya. online itu gimana ceritanya sih? yang Nau? di Katanya lu- Sarinah kalau nggak Iya. salah. Lu pesen, terus lupa tiba-tiba manggung apa gimana sih Nau? Jadi begini, emang keadaannya waktu itu mau manggung dan emang kita kebetulan pesan kopi lah, salah satu brand Iya. kopi besar, Iya. namanya Kopi Kenangan, kita nggak usah sebut brandnya. Udah disebut. Oh, iya. Udah disebut. Udah disebut. Ada kopi, terus Iya. kita Ih, order. Temen gue yang botakin order. darah. Temen gue yang order namanya Topes, Hah? namanya Topes, pakai akun dia. Aha. Terus after order, 2 menit kemudian emang disuruh naik panggung. Oke. Dan si temanku itu bilang, yang mesen yang gondrong yang nyanyi gitu deh. Jadi kebetulan itu masih lagu pertama di ending lagu. Terus si ojeknya pede, terus Noel belakang. Bang, iya udah. Terus habis itu saya terkenal. Nah, pertanyaan gua. Lo terkenal gara-gara bantuan ojek online. Yang lo rasakan sebagai core lo seorang musisi. Nah, itulah hebatnya Jakarta. Itu hebatnya Jakarta. Kita nggak pernah tahu Betul. rezeki Bener. datang dari mana. Kita nggak pernah tahu alurnya kayak gimana. Semua punya ceritanya masing-masing. Betul. Kebetulan Enau dari ojek online. Lo sampai sekarang menyambung tali silaturahmi nggak ke abang ojeknya? Abang ojek online-nya DM waktu itu. Bang, oke. itu saya bang. Ya, terima Oke. kasih. Tunggu, kasih tipnya berapa ya waktu itu? Oh, kebetulan Ini yang terakhir nih ya. Iya. Dari pengalaman lo 2009 sekarang udah masuk ke 2022, 2023 dan seterusnya gitu ya. Iya. Lo udah alhamdulillah berada di posisi ini. Alhamdulillah. Kalau lo bisa kasih tips ke Enau di 2009 untuk sukses. Enau, Iya. Yoi. jangan pernah menyerah. Oke. Pede aja kenalan sama semua orang walaupun Oke. dari daerah, dari bahasanya berbeda. Oke. Jangan pernah malu, selagi bener ya maju aja. Jangan pernah mau mundur ketika ada kritikan yang menjatuhkan. Maju aja, pokoknya maju terus. Pantang mundur. Pantang mundur. Gokil. Nah, lo di Jakarta pernah kena gendam nggak? Gendam tuh. Pelet. Oh enggak. Dihipnotis orang Iya. gitu. Oh enggak pernah, alhamdulillah. Nggak pernah. Jangan sampai, Copet jangan pun sampai ya. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Tapi ada yang pernah sih ya. Ditipu. Pernah. Secara sadar. Tidak hipnotis tapi Tidak. hipnotis. Iya.